صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita minta kepada Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Berilmu, untuk selalu membimbing kita, berikan petunjuk kepada kita supaya kita menjadi hamba yang selalu berjalan di jalan kebenaran. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu logika yang benar yang dipakai dalam diri Tuhan. Artinya logika ini adalah logika yang tepat ketika kita membahas tentang diri Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berikan pertanyaan kepada manusia, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang satu? Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan pemikiran kita bahwa jumlah yang banyak akan lebih kuat daripada satu orang. Hal ini hanya digunakan dalam dunia manusia saja, dunia makhluk saja. Tapi ketika kita sudah masuk kepada ranah ketuhanan, maka logika kita harus kita rubah. Satu, esa adalah sesuatu yang lebih kuat daripada sesuatu yang banyak. Esa dan satu lebih baik daripada yang banyak. Karena esa dan satu menunjukkan kesempurnaan Tuhan, sedangkan banyak menunjukkan aib dan kekurangan Tuhan. Kalau kita lebih banyak menelusuri ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di berbagai ayat-ayat Al-Quran tentang keesaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amr bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kita mencoba untuk menganalisa, merenungi jumlah terakhir daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu. Ala kulli syai'in. Bukan hanya di bidang tertentu Allah itu mampu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian diteruskan, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang kekuasaannya, kekuatannya, Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang ilmunya yang tidak terbatas. Para pemirsa bisa perhatikan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ingin menggiring kita untuk memahami diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia berfirman bahwa dirinya tidak memiliki sekutu, artinya segala kesempurnaan yang ia miliki, tidak ada zat, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Karena konsekuensi daripada satu Tuhan adalah
semua kesempurnaan hanya milik Tuhan tersebut. Jadi tidak boleh kita katakan kita meyakini Tuhan itu esa, tapi kita juga meyakini bahwa ada sebagian sesuatu yang memiliki kekuatan Tuhan. Artinya sebagian kesempurnaan Tuhan ini ada di sebagian sesuatu. Hal ini berkontradiksi dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa, zat yang tidak memiliki sekutu. Jadi ingat para pemirsa, arti daripada Allah itu tidak memiliki sekutu artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan, dan kesempurnaan ini tidak dimiliki oleh zat-zat yang lain. Dan selain Allah adalah makhluknya, selain Allah adalah ciptaannya. Ini adalah ayat Al-Quran yang berbicara tentang tauhid dzati wahidi. Allah Subhanahu wa taala di ayat lain berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain dirinya. Dia adalah zat yang sangat menyayangi makhluknya, ar-rahman ar-rahim. Rahman adalah sifat rahmat yang diperuntukkan untuk semua makhluk, dan rahim adalah sifat rahmat yang diperuntukkan untuk orang-orang mukmin saja. Para pemirsa bisa perhatikan ayat-ayat yang telah kita baca, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya. Jadi kalau ada satu asumsi, satu keyakinan bahwa Allah itu esa, kemudian ada sebagian sesuatu yang memiliki kesempurnaan seperti Allah, asumsi ini, keyakinan ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, maka kita bisa menghukumi apa yang diyakini oleh orang-orang Masihi, orang-orang Kristen yang mereka istilahkan sebagai Trinitas. Jadi mereka meyakini 3 Tuhan tapi dalam satu kesatuan. Aneh. 3 Tuhan dalam satu kesatuan. Sehingga mereka ketika ditanya maksud daripada keyakinan Trinitas, mereka bingung karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa satu sisi Allah itu esa, tapi satu sisi Allah itu banyak. 2 hal ini adalah 2 hal yang kontradiksi. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan jelas mengatakan bahwa keyakinan Trinitas adalah keyakinan yang batil. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa, artinya Allah itu tidak memiliki sekutu sama sekali, dan tidak ada satu zat pun selain Allah yang memiliki kesempurnaan sebagai Tuhan. Sehingga salah ketika seseorang menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Karena yang namanya anak Tuhan itu ada satu arti, ada satu makna bahwa Nabi Isa itu memiliki kesempurnaan sebagai Tuhan. Meskipun kesempurnaannya tidak seperti kesempurnaan yang dimiliki oleh ayahnya, bapaknya. Ini adalah tanggapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keyakinan sebagian orang terkait dengan Trinitas. Jadi Trinitas adalah satu keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, karena ini tidak sesuai dengan hakikat diri Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang tauhid di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.